Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau gosok-gosok batu ya teman-teman ya. Gosok batu, alat polesnya rusak. Jadi ya ini gosok pakai alat seadanya dulu ya teman-teman. Mudahan bisa mengkilat. Nah, ikuti terus videonya ya teman-teman ya. Oke, ini yang mau kita gosok. Tapi kita cari yang agak padat warna merahnya ya teman-teman ya, karena ini spot-spot warnanya, karena batunya ini agak ngapur ya teman-teman, jadi kurang stabil untuk kekerasannya. Makanya saya bikin cari yang warna merahnya sekalian, yang kurang padat sekalian ya. Ya, untuk langkah yang pertama ini kita kikis dulu ya teman-teman. Yang mana mau diambil itu kita pilih dulu. Kita main di mata potong dulu ya teman-teman ya. Kita mainkan di mata potong supaya nggak terlalu lama di mesin gosok nanti. Ini agak rapuh batunya, agak jabuk ya, makanya dia kalau kena potong seperti itu, pading serimpil, pecah-pecah ya teman-teman ya. Kita bentuk seperti yang kita mau ya teman-teman ya. Ini kurang padat, coba kita ganti pakai yang satunya lagi ya teman-teman ya. Yang ini kita olah, ini lebih padat, lebih banyak merahnya. Nah, sebelum diolah ini harus ditentukan bagian mana yang akan kita ambil ya teman-teman. Ya, untuk langkah yang kedua kita bentuk di mata intan supaya mengurangi pekerjaan waktu pengamplasan nanti ya teman-teman ya. Kalau pengamplasannya itu batunya benjol-benjol, banyak yang mau dibentuk di amplas kan agak repot nanti ya teman-teman ya. Ya, usahakan pada waktu membentuk ini ya teman-teman ya, usahakan serapi mungkin, sesimetris mungkin, karena nanti biar enak ngamplasnya tinggal satu kali kerja lagi ya teman-teman ya. Proses pembentukan ini walaupun nggak pakai mata intan bisa ya teman-teman. Kadang orang pakai gurinda tangan atau pakai batu gosok itu bisa juga, cuman mungkin pekerjaannya lebih lama atau lambat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya dinamo kipas angin, mesin cuci juga bisa dirakit seperti ini untuk menghindari biaya alat yang tinggi ya teman-teman ya. Kalau rakitan kan kita bisa rakit sendiri pakai apakah nanti suruh bengkel yang rakitin ya teman-teman ya. Ini hampir selesai yang proses pengolahannya ya teman-teman. Tinggal nanti kita amplas. Ini amplasnya ini manual ya teman-teman, karena ini kita nggak gunain mesin amplas, berhubung karena mesin amplasnya lagi breakdown. Ya, saya mengolahnya menggunakan manual saja. Di amplasnya manual sampai mengkilat. Ya, untuk proses pembentukannya ya teman-teman sudah selesai. Ini kita pasang di stick supaya enak kita ngamplasnya. Pertama-tama kita sediakan kardus yang udah nggak terpakai ya teman-teman ya. Karena kalau langsung di lantai itu agak susah, karena nanti nggak ngikut kontur batu proses pengamplasannya, jadi bersudut-sudut gitu jadinya ya teman-teman. Ya, ini kan sudah tinggal digosok seperti ini, pelan-pelan rapikan sampai betul-betul rapi dan juga bisa sampai mengkilat ya teman-teman. Ya, untuk amplas yang saya pakai untuk yang pertama ini amplasnya di amplas 120 ya teman-teman ya, 120 supaya dia di permukaannya itu bisa
halus ya teman-teman, karena ini masih ada berbentuk benjolan-benjolan dari mesin bentuk tadi. Ya, kita pakai manual begini memang agak lambat ya teman-teman. Ini videonya saya potong-potong saja supaya cepat ya teman-teman. Ini sudah mulai rata ya teman-teman, tapi masih ada sedikit pori-pori. Kita gosok lagi ya teman-teman supaya rata permukaannya, nggak banyak pori-pori dan juga nggak banyak lubang-lubang yang tadi itu ya teman-teman ya. Oh iya, saya lupa, ini kita kalau memang kita pakai air ya teman-teman ya, kita pakaikan air supaya ini mudah di seperti ini. Kasih air, setelah kasih air lagi, ataupun dikasih di bagian amplasnya ya teman-teman, supaya enak amplasnya, jadi nggak terlalu lama ya. Setelah kita rasa cukup di amplas kasar ya teman-teman ya, kita ganti amplasnya ke amplas 360 ya teman-teman ya. Kita mulai proses kasih ini agak mengkilat sedikit lah. Kalau di amplas ini kita nutupnya pelan-pelan porinya ya teman-teman ya. Yang di sini dia lebih cepat rata dan juga mengkilatnya lebih cepat ya dibanding yang amplas kasar tadi. Karena amplas kasar tadi fungsinya untuk kasih rata aja permukaannya. Kalau amplas kedua ini semi antara kasih rata dan agak lumayan mengkilat tuh ya, bisa dilihat teman-teman ya. Setelah amplas yang kedua ini ada amplas yang lain lagi, yaitu amplas finishing. Itu saya menggunakan amplas ukuran atau grade 800 ya teman-teman. Setelah kita pakai amplas ini udah mulai agak rata, kita kasih air lagi teman-teman. Kita kasih air lagi supaya lebih rata di bagian permukaannya. Kenapa kok bisa rata kalau menggunakan manual saja? Bisa ya teman-teman, padahal manual itu kan nyentuhnya cuma bagian atas saja. Itu kalau tidak menggunakan alas ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan alas yang fleksibel atau agak empuk, itu bisa kena semuanya atau kena bagiannya melengkung itu ya teman-teman ya, di bagian kaboconnya. Nah ini teman-teman bisa dilihat udah mulai kelihatan mengkilat sedikit-sedikit ya teman-teman ya, mengkilat sedikit-sedikit. Nanti kalau langkah yang finishing, amplas finishingnya itu udah mulai kelihatan nanti ya. Ini karena batunya agak ngapur, jadinya kita agak lambat ya teman-teman ya proses pengkilapannya ya teman-teman. Nah ini sudah mulai ketutup, cuma bagian tadi itu yang agak berpori itu nggak mau ketutup ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sekedar tutorial ya teman-teman ya. Yang berikutnya kita ganti amplasnya, cari amplas 800 ya teman-teman. Nah ini amplas halus, yang amplas terakhirnya amplas halus. Nah, ini sudah bekas terpakai ya teman-teman, tapi saya masih pakai karena ini amplasnya amplas anti air atau amplas yang tahan terhadap air ya teman-teman ya. Nah kalau amplas yang ini kalau bisa ditekan ya sekuat-kuatnya, karena dia bisa bisa mengkilat di sini ya teman-teman ya. Kalau nggak ditekan ya nggak mengkilat nanti jadinya. Ini kalau di amplas halus ini harus detail kita, karena ini amplas finish ya teman-teman, amplas terakhir. Nah ini udah mulai kilap sedikit-sedikit ya teman-teman di amplas 800 manual.
Pokoknya sampai lama ini, berjam-jam sebenarnya, tapi karena videonya saya perpendek, jadinya seperti ini, pelan-pelan. Pokoknya di bagian-bagian itu kenakan semua, dorong aja terus sekuat-kuatnya ya teman-teman ya. Tapi ini amplas yang saya gunakan ini mereknya Toho ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai amplas lain saya tidak tahu, tapi yang saya gunakan ini amplasnya mereknya Toho warna biru ya teman-teman, bukan Tayo atau bukan yang lain-lain ya teman-teman ya. Atau apa sih merek yang lain itu, Joico, bukan ya teman-teman. Ini mereknya Toho. Agak tajam amplasnya, biar sampai 4 kali 5 kali kita gunakan tetap masih tajam. Nah ini kuasa terus teman-teman, tapi ditekan. Kalau yang bagian ini kita tekan sampai dia agak mengkilat seperti ini di permukaannya ya teman-teman ya. Pokoknya dianu terus sampai lumayan cukup, kita perkirakan cukup untuk kita lakukan pengkilapan nanti ya teman-teman ya. Mungkin saya rasa sudah cukup ini untuk amplas finishingnya ya. Tinggal kita lakukan proses pengkilapan ya teman-teman ya. Kita lakukan pakai apa ini ya? Oh iya, di lantai saja ini teman-teman, karena alatnya lagi breakdown. Jadi kita coba di lantai saja menggunakan kit ya teman-teman ya. Kit ini ada campuran serbuk intannya sedikit ya teman-teman ya. Ada campuran serbuk intan sedikit. Nah, sudah saya campur beberapa waktu yang lalu. Makanya bisa aja kita menggunakan media apapun, selagi itu masih organik, masih bisa ya teman-teman ya. Ini proses pengkilapannya juga butuh waktu yang berjam-jam juga ya teman-teman ya. Prosesnya agak lama. Ya ginilah kalau lagi nggak ada alatnya, tapi teman-teman bisa lakukan di rumah juga. Proses seperti ini bisa, cuma memakan waktu ya teman-teman ya. Ya karena sekarang ini kan zamannya udah canggih, makanya kalau menggunakan alat seperti ini sudah sepertinya udah ketinggalan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk untuk sekedar iseng ya bisalah beli amplas 3 lembar, paling berapa 10.000 lah ya, atau 15.000. Nanti digosok-gosok di batu gosok atau pakai gerinda tangan bisa ya teman-teman ya. Nanti digosok deh di kayu atau di media-media organik yang lainnya ya teman-teman ya. Yang penting jangan digosok di besi, jangan digosok di batu. Nah, itu bakal ngelukain batunya nanti malahan. Nah, ini butuh tenaga ekstra untuk menekan ini ya teman-teman ya. Karena ya itu, karena kan kita pakai amplas manual tadi, jadinya nggak bisa semengkilat amplas yang aslinya, maksudnya amplas mesin ya teman-teman ya. Tapi ya kita coba terus sampai mengkilat dia teman-teman. Kalau kurang cairannya kita bisa tambahin lagi. Nanti kita tambahkan serbuk intan sedikit. Ini masih ada sisa serbuk intan, sebentar saya tambahkan. Kita tambahkan ya teman-teman ya serbuk intan di batunya. Cuman memang sisa sedikit, makanya ya agak lambat proses mengkilatnya juga. Ini sudah saya tambahkan tadi ya teman-teman ya, untuk serbuk intan. Pakai serbuk intan sedikit supaya cepat proses mengkilatnya ya teman-teman. Pakai kit multiguna ya teman-teman, jangan kit body. Kalau kit body yang licin itu disimpan di bodi motor tuh kurang maksimal itu teman-teman. Pakai kit multiguna itu bisa sampai begini ya teman-teman ya.
Ini sepertinya udah lumayan ini mengkilatnya ya teman-teman ya. Tapi kalau mau lebih anu lagi ya digosok lagi sampai mengkilat lagi ya. Saya rasa cukup mungkin ya teman-teman tutorialnya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.